Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Ulasan Bola. Di channel ini saya akan mengulas apapun tentang sepak bola. Kali ini saya akan mengulas tentang Piala Dunia teman-teman, yang semakin update, semakin banyak tim yang sudah lolos ke babak 16 besar. Tapi sebelum teman-teman menyaksikan video ini, alangkah baiknya untuk like, comment, and subscribe channel ini ya, agar teman-teman tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Ya teman-teman, Piala Dunia semakin seru. Babak 16 besar sudah di depan mata, tim-tim sudah memastikan lolos. Dan dari sekian banyak, yang paling mengejutkan tentu saja Jerman yang akhirnya harus angkat kaki. Mereka pulang lebih cepat. Ini merupakan salah satu masa kelam timnas Jerman menurut saya. Pasca mereka juara Piala Dunia 2014, kemudian juga mereka menjadi semifinalis Euro 2016. Nah, inilah mulai awal petaka Jerman, yaitu Piala Dunia 2018 mereka tersingkir di fase grup dikalahkan oleh Korea Selatan kala itu. Kemudian di Euro 2020 mereka juga hanya mampu ke babak 16 besar dikalahkan Inggris. Dan di Piala Dunia tahun 2022 ini mereka juga harus tersingkir di fase grup. Jadi 3 event besar terakhir Jerman tidak mampu berbicara banyak. Semalam kan kita tahulah hasilnya. Jerman berhasil menang lawan Costa Rica dengan skor 4-2. Di saat yang bersamaan Jepang mengalahkan Spanyol secara mengejutkan 2-1. Banyak teori-teori yang berkembang lah di kalangan netizen, misalnya seperti Jerman kena karma lah gara-gara di tahun 2010 gol Frank Lampard ke gawang Manuel Neuer ketika babak 16 besar. Inggris kalah 4-1 dari Jerman, tidak diakui katanya. Atau juga Jerman kena azab lah gara-gara mendukung LGBT dan lain-lain. Tapi saya tidak ingin membahas di luar aspek sepak bola ya teman-teman. Saya melihat dari sisi teknis dan juga dari sisi lapangan aja, yang terlihat di lapangan aja gitu loh. Nah, memang sebelum timnas Jerman datang ke Piala Dunia ini, mereka sebetulnya memang tidak meyakinkan ya. Pasca Euro 2020, mereka diganti pelatihnya oleh Hansi Flick dari Joachim Löw. Kemudian juga sedikit menumbuhkan harapan. Di bawah Hansi Flick mereka cukup konsisten meraih kemenangan, meskipun di Nation League mereka hanya mampu meraih 1 kemenangan dan sisanya seri dan kalah gitu loh. Kemudian juga sebelum Piala Dunia bergulir, mereka beruji coba dengan tim Asia Oman, mereka juga hanya mampu menang 1-0. Jadi sebetulnya saya sudah menduga sih Jerman memang tidak meyakinkan di Piala Dunia kali ini. Sama seperti ketika mau Piala Dunia 2018, mereka juga tidak meyakinkan di partai uji coba. Tapi saya tidak menyangka, karena walau bagaimanapun Costa Rica dan Jepang secara kualitas, secara pengalaman, secara mental Jerman di atas ya teman-teman. Jerman dan Spanyol di grup ini sangat difavoritkan, tapi ternyata Jerman di laga pertama kalah 2-1 melawan Jepang, di laga kedua seri 1-1 melawan Spanyol, dan terakhir mereka menang 4-2. Tapi di saat yang bersamaan Jepang mengalahkan Spanyol yang notabene memiliki selisih gol lebih banyak. Spanyol meraih 7-0 menghadapi Costa Rica, 1-1 menghadapi Jerman, dan 2-1 kalah sama Jepang. Jadi Spanyol lolos dengan poin yang sama dengan Jerman, tapi mereka punya selisih gol yang lebih bagus. Nah, berbicara sedikit tentang teknis ya teman-teman. Menurut saya memang kekalahan Jerman dari Jepang, kan ada orang yang bilang bahwa Jerman terlalu fokus di politik, mereka tidak fokus dengan sepak bola. Menurut saya di luar aspek itu pun memang tim ini bermasalah. Di luar dia terlalu banyak bicara politik, di luar dia tidak fokus terhadap sepak bola, di luar faktor-faktor lainnya, memang Jerman ini secara teknis memang tidak meyakinkan. Ada beberapa masalah yang saya catat di 3 pertandingan, yaitu mereka sangat buruk di lini pertahanan. Bahkan legenda mereka Bastian Schweinsteiger dan Rafael van der Vaart, pemain Belanda, bilang bahwa tim nasional Jerman ini tidak memiliki back yang bagus. Menurut Bastian Schweinsteiger bilang bahwa timnas Jerman hanya memiliki back yang levelnya internasional hanya 1, yaitu Anthony Rüdiger. Selebihnya itu level Bundesliga aja katanya. Saya setuju. Karena apa? Di 3 pertandingan ini praktis hanya melawan Spanyol, lini pertahanan Jerman itu bagus. Melawan Jepang dan Costa Rica itu bapuknya minta ampun. Kenapa? Lihat gol kedua Jepang ketika menghadapi Jerman. Itu kan sangat-sangat elementer ya kesalahannya. Back saya meninggalkan posnya, kemudian back tengahnya juga kalah cepat, kalah lari. Ini kan gak Jerman banget gitu kan. Jerman di tahun 2014 ketika juara mereka sangat solid di lini pertahanan. Mereka di back saya punya Philipp Lahm gitu kan. Nah, sekarang tidak ada sosok-sosok itu. Jadi, menurut saya salah satu masalah utama Jerman di Piala Dunia kali ini justru menurut saya di lini pertahanan. Anthony Rüdiger bagus gitu kan, teman-teman. Niklas Süle ini juga memang menurut saya tidak layak ada di skuad ini, karena di klub pun dia
gak bagus-bagus banget, atau mungkin kita berpikir positif lah, Hansi Flick juga tidak punya pilihan lain selain Sule, siapa lagi ya gitu kan. Niklas Sule ini mungkin pemain yang dianggap berpengalaman. Kemudian juga di lini tengah oke, ada Gundogan, ada Joshua Kimmich, ada juga Leon Goretzka ya, mereka juga dirotasi. Kemarin di pertandingan melawan Costa Rica, Kimmich ditaruh di bek kanan karena di 2 pertandingan evaluasi sebelumnya bek kanan ini sangat lemah ya teman-teman. Bek kanan ini sangat lemah. Bahkan saking lemahnya di pertandingan menghadapi Jepang, Sule yang ditaruh di bek kanan. Jadi Jerman ini krisis bek sayap menurut saya. Krisis bek sayap, krisis bek tengah. Nah, permasalahan selanjutnya adalah apa? Udah mah beknya itu bermasalah. Masalah yang hadir dari timnas Jerman di 2018 belum terpecahkan. Apa itu? Striker. Kegagalan Jerman di 2018 itu faktor utamanya mereka tidak memiliki striker nomor 9 layaknya Miroslav Klose, Mario Gomez, atau mungkin kalau ada Timo Werner lah mungkin. Sekarang mungkin ada striker yang cukup bagus yaitu Füllkrug ya. Tapi Füllkrug ini kan baru sekarang dipanggil timnas Jerman. Tidak memiliki pengalaman yang cukup, tidak memiliki mental untuk bermain di Piala Dunia baru sekarang, meskipun penampilannya nggak buruk ya teman-teman. Kemudian ada Kai Havertz yang dipaksakan bermain false nine yang terlihat dia tidak nyaman dan tidak nyetel ya teman-teman. Kemudian Thomas Muller. Muller ini boleh dibilang masa kejayaannya sudah habis. Masa kemasannya sudah habis. Dia mungkin setelah Piala Dunia kali ini berpikir untuk pensiun saja. Karena memang sama sekali Muller ini tidak berkontribusi di 3 pertandingan Jerman. Jadi ini merupakan akumulasi dari masalah-masalah timnas Jerman yang belum terpecahkan, yaitu lini depan, kemudian masuk ke Piala Dunia 2022, lini belakang. Jadi kebayang lini depan dan lini belakang mereka sangat rapuh gitu teman-teman. Praktis hanya di lini tengah Jerman solid gitu kan. Meskipun di 3 pertandingan ini ya lebih baik lah daripada 2018 gitu kan. Mereka juga berhasil menangani Spanyol dan menang juga lawan Costa Rica. Tapi yang patut kita apresiasi adalah bagaimana determinasi, bagaimana semangat juang, daya juang dari timnas Jepang yang dia tertinggal, 2 kali tertinggal dari tim besar dari Jerman dan Spanyol, dan di babak kedua mereka selalu bisa comeback, bisa membalikan keadaan. Kita apresiasi buat timnas Jepang, dan untuk fans-fans timnas Jerman baik di Jerman ataupun di Indonesia tidak perlu terlalu mencocokologikan dengan diazab lah, mencocokologikan dengan tidak konsen dan lain-lain. Itu di luar sepak bola yang mungkin silahkan diperdebatkan, tapi kita lihat yang aspek teknisnya saja. Terus juga yang ramai juga gol dari pemain Jepang ke gawang Spanyol yang berbau apa ya, sudah melewati garis gawang itu kan, garis out. Nah, memang sekedar informasi, peraturan FIFA sekarang tuh bola dinyatakan keluar ketika 100% sudah keluar. Mungkin dalam hal ini wasit melihat ada sedikit bola yang belum keluar, jadi mungkin bolanya sudah keluar tapi ada sedikit yang masih nempel dengan garis. Jadi ini masih bisa diperdebatkan, tapi ya menurut saya seharusnya tim sekelas Jerman tidak harus bergantung pada pertandingan lain. Ini problemnya bukan karena Jepang dibantu wasit atau Spanyol ngalah, ya memang karena Jermannya nggak maksimal gitu kan. Kalau Jerman nggak kalah lawan Jepang kan Jerman tetap lolos gitu loh. Jadi sudah hindari alasan-alasan alibi dan lain-lain, akui saja kekalahan. Next 2024 Jerman menjadi tuan rumah, mudah-mudahan hasilnya lebih baik. Cukup sekian ulasan bola kali ini dan salam olahraga.